Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget, yang seger. Ini cocok banget nih bagi Flavis yang lagi pengen seger-seger dan nggak mau minyak-minyak dulu. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Ini aku pakai ikan mujairah. Ini dalamnya ada telurnya. Ini kita biarkan saja, jangan dibuang, sayang ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih, di sini kita akan marinasi dulu pakai jeruk nipis boleh, pakai jeruk lemon ya boleh. Di sini kita akan tambahkan lagi garam ya. Kemudian garamnya mau kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita marinasi ikannya kurang lebih 15 menit aja sudah cukup. Sambil menunggu di sini kita siapkan bumbunya, ada ketumbar dan juga merica. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah, tambahkan lagi cabai. Ini aku pakai cabai merah keriting dan juga tambahin rawit, tapi sedikit aja rawitnya. Tambahkan juga bawang putih, bawang merah, jahe. Kemudian ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus kayak gini, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam. Kita ulek-ulek lagi biar tercampur rata dan juga halus. Kalau sudah, kita siapkan wajan, kita masukkan bumbunya. Ini nggak perlu ditumis ya, langsung masukkan aja dalam wajan. Tambahkan salam, laos, dan juga tambahkan air. Sini kita tambahkan lagi garam, dan juga misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kita aduk biarkan sampai mendidih. Biarkan ini nanti matang dulu ya, tanak dulu. Oh ya, di sini kita tambahkan juga ada air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk lagi, pastikan nanti kuahnya itu udah pas, rasanya udah gurih. Baru kita akan masukkan ikannya, karena ikannya nggak digoreng, jadi nanti kita masaknya sebentar aja. Pastikan nanti kuahnya udah benar-benar matang, baru kita akan masukkan ikannya. Nanti kita masak, jangan terlalu sering dibalik. Kalau misalnya Flavis membaliknya satu kali aja supaya nanti nggak hancur. Ini kita tambahkan lagi lombok hijau yang gede. Kita biarkan dulu mendidih dan juga sudah matang. Nah, kalau udah kayak gini udah siap kita sajikan di meja maem. Ini udah enak banget di maem pada saat panas-panas kayak gini Flavis. Kita pakai nasi, terus kalau misalnya Flavis punya tempe goreng ataupun tahu goreng, itu udah cocok banget di maem pakai ikan model kayak gini. Apalagi ini kuahnya tuh bener-bener seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan bandeng yang enak banget. Kita siapkan ikan bandengnya yang masih seger banget Flavis. Ini tadi sudah aku bersihkan dan juga imsangnya juga sudah aku buang. Sekarang kita siapkan bumbu marinasinya. Sini ada ketumbar, bawang putih, pakai kunir, kemiri, dan juga jahe. Kita tambahkan garam ya. Kemudian kita mau haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita mau tambahkan lagi air sedikit aja supaya nanti ini bumbunya lebih merata pada saat kita pakai untuk marinasi ikannya. Sekarang kita ambil ikannya, terus kita mau marinasi pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, kita campur sampai nanti bumbunya rata ya. Dan kita akan marinasi selama 10 menit. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambal yang enak banget Flavis. Di sini kita pakai cabai rawit, terus juga tambahkan cabai merah keriting. Tambahkan lagi ada kemiri, bawang merah, terus ada bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, sekarang kita siapkan wajan. Kita mau goreng terlebih dahulu ikan bandengnya. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan ikannya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, kita balik. Terus kalau misalnya bagian bawahnya udah agak kering lagi, kita balik lagi. Paling 1-2 kali balik aja udah cukup Flavis. Nah, kalau udah kayak gini warnanya, udah cantik banget. Ini mau kita angkat, terus kita mau goreng lagi sisanya.
Kalau goreng bandeng itu harus lebih hati-hati Flavis, karena nanti minyaknya tuh suka nyepluk-nyepluk gitu. Kalau nanti Flavis pengen mengurangi letup-letupan, bisa sedikit taburin tepung terigu ya, ataupun tepung beras. Ini sudah matang, ini kita sisihkan. Terus ini minyaknya mau kita pakai untuk gongsong bumbunya. Nah ini kita akan tambahkan lagi terasi Flavis, biar nanti aromanya wangi. Terasinya kita goreng terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini mau kita aduk-aduk. Wah, ini aromanya sudah wangi banget Flavis. Apinya kecil aja biar kan nanti benar-benar tanek dan udah agak berminyak gitu Flavis, sudah pisat tuh. Nanti kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk lagi, kita masak lagi sampai nanti asat lagi dan berminyak. Nah, kayak gini Flavis, ini tuh sudah mateng, sudah wangi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbunya. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk, tambahkan lagi tomat, kita tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk lagi biar ini tercampur rata. Nah, sekarang kita akan masukkan ikannya. Nah, kalau ikannya udah masuk, nanti masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena tadi ikannya kan sudah mateng. Terus sambelnya juga sudah mateng, sudah enak, sudah gurih. Nah, ini cuman biar tercampur rata aja gitu Flavis. Dan tunggu beberapa saat, kalau sudah ini siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Nah, tadi kita pakai terasinya agak banyak, jadi aromanya wangi banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita makan pakai nasi, terus tambahan sayur asem atau sayur bening. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan iwak tongkol yang enak banget. Ini aku pakainya ikan tongkol yang sudah dipindang Flavis, yang sudah ada rasanya. Flavis juga bisa pakai ikan asap, itu juga enak banget. Nah, ini mau kita potong-potong, tapi jangan terlalu kecil, takutnya hancur ya kalau terlalu kecil. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Kita akan siapkan dulu bumbu halusnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting. Kemudian tambahkan lagi kencur, jahe, kunir, bawang putih, dan juga kita akan pakai bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan juga sini kita mau pakai godong melinjo atau daun sok ya. Ini mau kita sobek-sobek aja. Kemudian kita siapkan juga, aku mau pakai tahu yang goreng, tahu coklat goreng ini Flavis. Kemudian kita akan potong-potong. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Tambahkan minyak. Minyaknya kita kasih tepung terigu sedikit ya, ataupun beras juga boleh, untuk goreng ikan tongkol pindangnya. Dan biasanya kalau goreng-goreng ikan asin, ikan pindang, itu supaya nggak terlalu meletup-meletup, tak taburin terigu, tepung terigu ataupun tepung beras di minyaknya. Ini kalau sudah selesai digoreng, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan pakai minyaknya, tapi dikurangin biar nggak kebanyakan untuk numis bumbu halusnya. Kita akan tumis biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan tahunya, aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan. Yang aku pakai santan yang masih seger banget, tapi saya meres sendiri, jadi rasanya itu lebih seger dan ada rasa gurih-gurih manis gimana gitu. Sekarang kita akan masukkan ikan tongkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Untuk garamnya
Nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Cuma perlu hati-hati karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih ya, sudah gurih dan sudah asin. Jadi mungkin garamnya jangan terlalu banyak. Baru kita akan masukkan godong melinjonya dan kita akan masak sampai nanti mateng, tanek banget, bumbunya juga udah ngeresep, kuahnya juga sudah rada susut ya. Baru kita sajikan di meja makan. Wah, ini aroma kencurnya wangi banget, enak banget kita maem pakai nasi, boleh putih ataupun merah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal ikan tongkol. Ini tongkolnya aku beli yang dipindang ya, ikan tongkol pindang atau ikan tongkol cuek kalau di tempatnya Fluffy Kasih. Ini tadi sudah dipotong-potong, sekarang kita siapkan untuk sambalnya. Bahan sambalnya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga ada cabai merah keriting biar nanti warnanya tambah cantik. Tambahkan juga sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Ini mau kita pakai untuk goreng ikan tongkolnya. Nah ini kalau goreng ikan kayak gini Fluffies, itu minyaknya suka meletup-meletup. Makanya suka aku tambahkan tepung beras ataupun tepung terigu, itu nggak apa-apa. Nah ini nanti kalau sudah ditaburin tepung kayak gini, ini nggak bakalan meletup-meletup lagi. Nah ini gorengnya nggak usah sampai kering-kering banget. Asal udah kecoklatan kayak gini, ini artinya sudah selesai kita goreng. Kemudian mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang ini minyaknya bekas goreng ikannya mau kita pakai untuk gongsong bumbunya. Cuman ikan masih banyak banget, jadi kita kurangin biar nanti nggak kebanyakan minyak. Ini sudah tak kurangin. Sekarang kita masukkan bumbu sambalnya, kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti tanek banget, warnanya juga cantik banget. Oh ya, di sini kita akan tambahkan juga ada tomat. Tomatnya kita iris-iris. Irisnya kecil-kecil aja, Fluffies kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita tambahkan lagi ke dalam bumbunya yang tadi sudah kita gongsong. Nah, ini kenapa tomatnya masuknya belakangan? Supaya bumbu cabenya itu matang dulu. Setelah itu baru tomatnya. Kita akan masak lagi sampai nanti tomatnya itu hancur. Tambahkan juga air, tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai benar-benar mateng dan rasanya juga udah gurih. Baru kita akan masukkan ikannya. Kita aduk-aduk, kita tunggu beberapa saat, jangan langsung diangkat biar nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah, baru kita akan angkat, kita sajikan di meja makan. Nah seperti aja Fluffies, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Ini mau kita maem pakai nasi putih ya boleh, pakai nasi merah ya boleh. Terus kalau misalnya Fluffies ada sayur asem ataupun ada keluban janggel, keluban bayem, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pindang bandeng yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu ikan bandengnya. Aku tuh suka banget ikan bandeng walaupun banyak duri halusnya, tapi tuh rasanya tuh enak, gurih gitu Fluffies. Makanya aku sering banget masak ikan bandeng. Ini tadi sudah dicuci bersih, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Ini ada cabai merah rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini mau kita sangrai ya, sajanya aslinya itu dibakar, cuma sekarang kita sangrai aja biar nanti aromanya tetap wangi banget. Ini akan kita sangrai sampai nanti warnanya agak hitam-hitam gitu Fluffies. Nah baru sini kita tambahkan lengkuas dan juga jahe, serai, daun salam. Kita gongsong-gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi. Kalau sudah selesai digongsong-gongsong, warnanya juga udah agak kehitam-hitaman gitu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, setelah airnya masuk, kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai mendidih. Oh ya, di sini kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa.
Yang paling penting juga ini ada air asam jawanya, Flavis. Ada beberapa yang masak seperti ini pakai kecap manis sedikit, itu juga boleh banget. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau aku bikin pindang kayak gini nggak tak kasih kecap, cukup pakai gula jawa aja. Kemudian kita masak sampai mendidih dan kuahnya udah enak, udah seger, udah sedap. Baru di sini kita akan masukkan ikannya, karena ikan kan sebentar banget matang, jadi pastikan kuahnya udah enak dulu. Setelah ikannya masuk, ini kalau misalnya Flavis mau ngaduk pelan-pelan aja ya, karena ikannya kan nggak digoreng, masih basah kayak gini. Jadi nanti cepet banget rapuhnya Flavis. Jadi jangan sering dibolak-balik. Nah, ini untuk terakhir kali kita tambahkan tomat biar nanti rasanya tuh seger. Jadi ada asamnya dikit, terus ada gurihnya, terus juga ada pedesnya dari lomboknya, tapi nggak yang pedes banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget kita makan pakai nasi yang masih anget. Terus kita tambahkan juga tempe goreng ataupun tahu goreng. Oh ya, kemarin aku juga bikin pelas tahu Flavis, itu juga enak banget. Nanti kalau videonya sudah tayang, aku taruh linknya di deskripsi box ya, nanti Flavis bisa coba makan pepes tahunya sama bandeng ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pecak ikan nila yang enak banget. Ikannya gede banget Flavis. Ini beratnya hampir 700 gram. Jadi mau aku potong menjadi 2 bagian. Jangan lupa kita sayat-sayat. Kemudian kalau sudah disayat-sayat, ini mau kita marinasi dulu. Kita bikin bumbu marinasinya. Kita pakai ketumbar, bawang putih, jahe, dan juga ada kunyit. Tambahkan juga garam. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, ini mau tambahin air sedikit aja. Kemudian bumbunya mau kita pakai marinasi ikannya. Jangan lupa ini bagian sela-selanya juga kita olesi bumbunya. Dan kita marinasi selama 15 menit Flavis. Nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, sekarang kita mau goreng ikannya. Siapkan wajan, kita goreng ikannya. Kalau misalnya minyaknya sudah panas, ini karena ikannya gede banget Flavis, jadi aku gorengnya 2 kali aja. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, terus kita goreng lagi bagian buntutnya. Kalau misalnya sudah mateng, ini juga mau kita angkat. Terus kita mau bikin untuk sambal pecaknya. Untuk bikin sambal pecaknya gampang, simple. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu bawang merah. Kita goreng sampai nanti bawang merahnya matang. Kalau sudah matang kita angkat. Kemudian ini mau kita ulek dulu. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita tambahkan lagi ada cur dan juga kita pakai cabai merah. Ada 2 macam nih, ada yang merah rawit dan juga ada yang hijau rawit. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kita ulek-ulek lagi. Kemudian tambahkan sedikit gula pasir. Kalau sudah halus, di sini kita mau siram pakai minyak yang panas. Ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sudah enak Flavis. Sekarang kita tambahkan lagi air yang benar-benar mendidih. Air panas yang mendidih ya. Tambahkan juga jeruk nipis boleh, atau jeruk limau juga boleh. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kalau sudah, kita akan ambil ikannya. Terus kita mau siram-siram sambelnya Flavis. Jangan lupa nanti aku tambahin juga timun untuk lalapan. Wah, ini udah enak banget. Jadi rasanya itu gurih, ikannya udah gurih, sambelnya itu seger, pedas, ada aroma kencurnya itu wangi banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan lampah ikan. Rasanya enak banget, gurih, seger, cocok banget untuk cuaca panas ataupun cuaca dingin.
Ikannya aku pakai ikan nila yang besar-besar, tadi aku potong jadi beberapa bagian. Kemudian ini mau kita marinasi. Pokoknya kalau mau bikin masakan seperti ini ikannya tuh harus bener-bener seger banget ya, karena nanti kita kan nggak goreng dulu. Jadi langsung kita cemplungin ke dalam kuah yang berisi rempah-rempah. Jadi pastikan ikannya harus benar-benar seger. Bisa juga pakai ikan kerapu, ikan nila, ataupun ikan patin, ataupun ikan kue, itu juga boleh banget. Boleh kakap merah ataupun kakap putih. Nah ini marinasi pakai air asam jawa dan juga sedikit garam. Sambil menunggu dimarinasi, ini mau kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita pakai nanas. Ini nanasnya penting dan nggak boleh ketinggalan, Flavis. Nanasnya mau kita potong-potong. Kalau sudah mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan yang rawit ya, bawang merah, bawang putih, kunir dan juga kemiri. Untuk kemirinya wajib disangrai dulu biar nanti wangi. Dan ini kita tambahkan terasi. Untuk terasinya boleh digoreng dulu ataupun dibakar. Kalau hari ini aku pakainya yang dibakar. Tambahkan juga garam. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan masukkan ke dalam panci ataupun wajan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air, tambahkan lagi godong salam dan juga laos, garam, gula, penyedap rasa, kita masak. Oh ya, tadi ada yang lali Flavis, tambahkan air asam jawa. Nah kita akan masak sampai nanti kuahnya tuh enak, pokoknya nanti kuahnya itu gurih karena ada terasinya, kemirinya ya, gurih, asem dan juga ada manisnya, enak banget, seger banget dan juga ada pedesnya. Kalau kuahnya udah enak, baru masukkan ikan dan juga nanasnya. Dan kita akan masak sampai nanti matang. Ikan kan nggak lama-lama matang, Flavis. Jadi masaknya nggak perlu lama-lama banget. Nah ini udah mendidih. Sepertinya ikannya juga sudah matang. Nah ini nggak lama-lama lagi. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini rasanya itu seger banget. Apalagi nanti kita maamnya pakai nasi anget. Terus aku suka banget kalau maam ini tuh ada lauk tempe goreng sreng. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan mujair yang enak banget. Ini ikannya gede-gede banget Flavis. Aku beli 2 biji, ini beratnya sekitar 1 kilogram. Ini sudah dicuci bersih dan juga sudah digarit-garit. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bikin pepes tuh bumbunya itu harus yang banyak, terus yang pepek. Di sini ada bawang, brambang, kunir, ketumbar, terus ada kemiri. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, untuk bahan tambahannya ada kemangi dan juga ada tomat. Nanti kita kasih juga daun salam. Sekarang kita bumbuin ikannya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Terus tambahkan garam dan juga tambahkan penyedap rasa. Bisa pakai micin atau mau pakai kaldu ayam juga boleh, atau mau kaldu jamur juga boleh. Kalau sudah, ini kita siapkan daun pisang. Jangan lupa daun pisangnya dialum-alumin dulu biar nggak gampang pecah. Nah ini kita lapisin dulu bagian bawahnya pakai daun kemangi tadi, terus pakai tomat, terus pakai godong salam biar makin wangi. Terus kita ambil ikannya, jangan lupa bumbunya dikasih di atasnya, terus di perutnya juga. Terus bagian atasnya lagi kita lapisin lagi pakai daun kemangi dan juga tomatnya lagi. Wah ini nanti aromanya tuh udah wangi banget, rempahnya banyak banget, tambahkan aroma kemanginya lebih enak lagi. Terus kita akan bungkus. Bungkusnya juga gampang banget, tapi tinggal digulung aja. Terus kanan kirinya disematkan. Ini karena gede jadi daun pisangnya harus berlapis-lapis biar nggak gampang sobek waktu dikukus. Ini sudah selesai dibungkus. Sekarang kita bungkus satunya lagi. Caranya juga sama seperti tadi ya. Kita lapisin dulu bagian bawahnya pakai kemangi, pakai tomat, daun salam, terus masukkan ikannya. Terus tambahkan juga daun kemangi dan juga tomatnya lagi. Udah deh, kita gulung.
Jangan lupa kanan kirinya disematkan pakai tusuk gigi ataupun pakai dipping kalau di tempatnya Fluffy kasih. Nah, sementara kita sambil bungkusin ikannya, sudah aku siapkan kukusan. Cara kukusnya seperti ini Fluffies. Jadi pertama-tama kita masukkan ke dalam kukusan, terus habis itu kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilin, terus kita masak kurang lebih nih 1 jam ya, supaya benar-benar tanak sajana itu. Kalau ikan tuh sebentar matang, tapi biar benar-benar bumbunya resep dan juga tanak. Nah, kalau misalnya sudah selesai dikukus, sudah mateng, baru kita dinginkan. Dimaem gitu aja udah enak banget. Terus kalau mau lebih enak lagi, lebih wangi lagi, lebih gurih lagi, kita panggang. Nah, ini hasilnya Fluffies. Pepesnya ini yang satu mau langsung dimaem, yang satunya lagi mau aku taruh di kulkas dulu untuk sarapan besok pagi, terus tinggal manggang aja besok pagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan bandeng kuah kuning yang enak banget. Ini nanti ikannya tuh nggak digoreng dan juga kita masaknya nggak pakai santan, jadi lebih gurih dan juga nggak enek. Nah, ini ikannya kita potong-potong. Setelah dipotong-potong nanti mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Itu bagian item-itemnya memang sengaja nggak dibuang ya. Kemudian sekarang kita akan perasin jeruk nipis ataupun pakai jeruk lemon ya boleh. Kemudian nanti tambahkan juga sedikit garam, terus kita marinasi kurang lebih 10 menit. Aku suka banget ikan bandeng karena rasanya itu manis, tapi kadang sayang itu durinya itu agak banyak Fluffy. Jadi nanti Fluffy maamnya tuh agak hati-hati karena durinya banyak. Tapi percayalah, ikan bandeng itu enak banget rasanya, apalagi ikan bandeng yang masih seger kayak gini. Sekarang kita siapkan lombok rawit, kemudian kunir, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan tungsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Bagi Fluffy yang mungkin nggak suka pedes banget, bisa ganti cabai rawitnya pakai lombok yang merah keriting atau lombok merah besar ya. Kemudian tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada serai, kemudian ada laos, kemudian ada daun salam. Kita akan masak nanti bumbunya benar-benar matang banget. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru di sini kita akan masukkan ikannya. Nah, karena ikannya itu kan nggak digoreng dulu Fluffy, jadi Fluffy masaknya itu pelan-pelan. Ngaduknya juga nggak boleh yang terlalu sering-sering banget, supaya nanti ikannya nggak hancur. Nah, caranya seperti ini ya Fluffy. Kemudian kalau misalnya bumbunya sudah tercampur rata dengan ikannya, baru di sini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, kemudian penyedap rasa. Tapi sepakai penyedap rasa, mungkin pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya boleh. Kemudian masukkan airnya. Ini pertama-tama apinya dibesarin, kemudian kalau sudah mendidih baru dikecilin. Ini ngaduknya harus benar-benar hati-hati ya Fluffy, karena biar nggak hancur ikannya. Nah, biar cepat masaknya, di sini kita mau tutup. Nah, kita aduk lagi. Kemudian untuk terakhir kalinya aku mau tambahkan lagi daun kemangi biar nanti aromanya itu sedep banget. Tambahkan lagi lombok rawit bungkulan. Wis, jan ini enak banget. Biasanya aku maam lauk kayak gini itu untuk sarapan ataupun untuk makan siang Fluffy. Tambah lagi nanti ada tempe goreng sereng. Wah, enak banget. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Ini aku pakai ikannya ikan nila. Ini masih
seger banget Flavis. Tapi bisa juga pakai ikan jenis lain, misalnya mau pakai ikan lele ataupun ikan kembung ataupun ikan mas ataupun ikan patin, itu boleh banget. Seleranya Flavis di rumah aja mau pakai ikan apa. Jangan lupa dimarinasi dengan sedikit garam dan juga ada kaldu bubuk. Ini ya kalau masak ikan tuh yang penting ikan itu masih segar, itu nanti pasti enak mau dimasak apa aja Flavis. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Nah, untuk goreng supaya nanti nggak terlalu meletup-meletup, di sini taburnya sedikit tepung terigu ataupun tepung beras juga boleh, ataupun tepung kanji juga boleh. Kita akan goreng. Kalau saya bagian bawahnya sudah mateng, ini mau kita balik, jadi nggak perlu bolak-balik Flavis. Aku biasanya cukup 2 kali balik aja kalau misalnya bagian bawahnya lagi udah mateng. Nah udah gini aja, ini mau kita angkat, jadi nanti biar nggak hancur. Kalau misalnya dibolak-balik sering itu takutnya hancur Flavis. Ini sudah mateng, ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Ini bagian kepala-kepala tadi kan bumbu goreng sama ekornya. Ini mau kita goreng, cara goreng juga sama seperti tadi, nggak usah terlalu dibolak-balik, cukup 2 kali balik aja. Kemudian sekarang kita angkat, kita sisihkan. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, kemudian ada merica, kemudian ada bawang, brambang, kunir dan juga jahe. Di sini kita tambahkan lagi sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Ini tomatnya tuh kecil-kecil, lucu-lucu dan juga masih seger banget Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lombok rawit. Ini lombok rawit itu juga kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, bisa pakai lombok yang besar ya. Kalau sudah, kita akan gongsong bumbu seperti tadi, kita haluskan terlebih dahulu, biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru masukkan lombok rawitnya, tambahkan lagi garam, kemudian gula, penyedap rasa, masak lagi sampai nanti benar-benar matang dan juga tanek sampai nggak bau langu sama sekali. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi tadi sedikit air. Kalau sudah agak mengental, di sini kita akan masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian kita akan cemplungin ikannya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena tadi ikannya udah mateng, terus bumbunya juga sudah mateng. Pokoknya intinya kalau masak ikan kayak gini, bumbunya harus benar-benar tanek banget supaya nanti nggak langu. Nah seperti ini Flavis. Sekarang sudah kita siapkan di meja makan. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.